Salam, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Romo John Laba SDB, pada hari ini hari Senin Pekan Paskah yang kedua. Saya terinspirasi dengan sosok Nikodemus yang disebutkan dalam Injil Yohanes. Nama Nikodemus itu berarti penakluk bangsa-bangsa. Dari namanya dan juga jabatannya, kita bisa mengerti bagaimana jati dirinya ketika dia pada malam hari mencari Yesus, menemukannya, dan bertukar pikiran dengan Yesus. Dalam dialog antara Nikodemus dan Yesus, mula-mula Nikodemus mewakili para pemimpin agama Yahudi yang lain mengakui keunggulan Yesus sebagai seorang rabi yang diutus oleh Allah dan juga yang dikenal sebagai pembuat mujizat. Dan Allah tentu menyertai orang seperti Yesus. Ini adalah sebuah pengakuan iman. Dan kalau kita lihat dari partainya, dia adalah orang Farisi. Dan dari jabatannya, dia seorang pemimpin agama Yahudi. Tapi dia begitu mengagumi Yesus dan mengakui kelebihan dari Yesus. Dia datang pada malam hari. Dan mungkin kita bertanya, kenapa malam hari? Bukan siang hari. Bukankah dia itu public figure, tokoh penting orang Farisi saat itu? Ada sekurang-kurangnya 3 alasan. Pertama, Nikodemus pergi dan berdialog dengan Yesus pada malam hari karena dia juga takut dengan orang-orang Farisi yang lain. Jangan sampai dia dianggap sebagai pengkhianat bagi partainya dan juga bagi agamanya. Oleh karena itu, dia sembunyi-sembunyi, bahkan mencari waktu malam untuk bisa bertemu dengan Yesus dan aman bagi dia. Alasan yang kedua, dia adalah pemimpin agama Yahudi dan dia tahu baik bahwa para rabi Yahudi itu hanya pada malam hari mempunyai waktu yang cukup untuk bisa memperdalam kebijaksanaan Tuhan yang ditemukan dalam kitab-kitab Taurat, kitab para nabi, dan Mazmur. Oleh karena itu kebijaksanaan itu mereka bisa terima, mereka bisa peroleh pada malam hari. Dan yang ketiga, malam hari itu adalah simbol kegelapan, simbol ketidakberdayaan, keberdosaan manusia di hadapan Sang Pencipta. Oleh karena itu, Nikodemus datang pada malam hari, berarti dia itu orang yang hidup dalam kegelapan, dan dia datang pada Yesus yang adalah terang dunia. Dan menarik ketika dalam dialog itu, setelah dia mengakui kehebatan dari Yesus, Tuhan Yesus mengatakan padanya, "Hai Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali." Artinya apa? Nikodemus harus lahir baru dalam air dan Roh Kudus. Butuh Roh Kudus untuk membaharui Nikodemus supaya dia bisa melihat kerajaan Allah. Luar biasa. Sebagai seorang pemimpin agama Yahudi yang terkenal, dia merendahkan diri di depan Yesus dan menerima Yesus. Apa yang kita bisa belajar dari Nikodemus? Banyak kali kita sombong di hadapan Tuhan. Banyak kali kita berpikir kita membaca kitab suci dan kita sudah mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Belum tentu. Kita membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu baru hebat di hadapan Tuhan. Banyak kali ketika kita aktif dalam pranekaristi, kita berpikir kita sudah di surga. Belum tentu.
Ekaristi itu harus mengubah kehidupan kita. Maka kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Banyak kali ketika kita masuk dalam sebuah kelompok kategorial, kita berpikir bahwa kita itu lebih hebat dari orang-orang lain. Kita berpikir bahwa kita berkumpul dengan saudara-saudara kita dan kita semua sudah di surga. Sedangkan saudara-saudara yang tidak masuk dalam kelompok kategorial kita, mereka itu ada di neraka. Belum tentu. Kadang-kadang orang-orang yang tidak masuk dalam kategorial hidupnya jauh lebih baik dari kita. Maka Nikodemus menginspirasikan kita hari ini untuk belajar rendah hati di hadirat Tuhan. Kita ini orang yang tidak sempurna dan Tuhan mau menyempurnakan kita. Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, dari namanya berarti penakluk bangsa-bangsa, tapi di hadapan Yesus dia ditaklukkan dan sungguh luar biasa. Semoga kita juga bisa ditaklukkan oleh Tuhan untuk menjadi anak Tuhan, siap untuk mewartakan kebangkitannya kepada sesama kita. Kita pasti bisa bersama Yesus. Tuhan memberkati. Amin.